Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan penelusuran literatur. Penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya. Manfaat penelusuran yang pertama adalah untuk menemukan masalah, untuk mendapatkan ide yang menarik dan bermanfaat. 2. Membandingkan karya terdahulu sebagai pendukung bahan penulisan. Yang ketiga adalah membantu memilih desain atau metodologi penelitian dan membantu menghindari kesalahan penelitian terdahulu. Strategi penelusuran yang pertama adalah kita akan menentukan kata kunci atau keyword yang spesifik, ya. Kemudian menggunakan sarana penelusuran yang tersedia. Untuk menentukan kata keyword atau kata kunci yang spesifik, contohnya misal kita mau mencari ketidaknyamanan pada ibu hamil, maka kita akan menuliskan di situ ketidaknyamanan dan kehamilan, misalnya seperti itu. Nah, untuk menggunakan sarana penelusuran yang tersedia, itu bisa secara manual dengan menggunakan katalog manual, biasanya ada di perpustakaan, kemudian maupun secara online, melalui katalog online, itu juga ada ya dengan computerized. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan operator ya, or and not, agar hasil penelusuran tidak melebar dan sekaligus untuk menyempitkan dengan menggunakan operator or and not. Tadi misalnya kalau kehamilan, pregnancy, and hipertensi, misalnya hipertensi dan kehamilan. Nah, tujuan melakukan strategi penelusuran yang pertama adalah memperoleh jumlah temuan yang relevan, kemudian menghindari judul-judul yang tidak relevan, menghindari jumlah temuan yang terlalu besar, atau menghindari jumlah temuan yang terlalu kecil ataupun kosong, sehingga jumlah literatur yang kita harapkan itu bisa sesuai dan memadai. Penelusuran melalui katalog manual, yaitu menggunakan katalog perpustakaan difokuskan untuk menemukan kode atau angka klasifikasi yang akan menuntun pemustaka ke dalam sumber informasi atau koleksi dan jajaran koleksi perpustakaan. Dalam melakukan penelusuran melalui 3 entry penting, yaitu berdasarkan judul, pengarang, maupun subjeknya. Tetapi sekarang sudah banyak menggunakan computerized ya di era 4.0 sekarang ini. Nah, sumber informasi ialah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Artinya, sesuatu disebut informasi jika disampaikan ke orang atau lembaga lain yang disebut penerima, misalnya data yang berupa jumlah jam kerja seseorang pegawai per minggu, jika telah dikalikan dengan upah tiap jam akan menghasilkan upah kotor per pegawai. Nah, informasi adalah data yang berguna yang telah diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Penelusuran melalui katalog manual. Ya, saya lanjutkan. Fakta dan data. Fakta adalah kenyataan yang ada, baik yang material maupun tidak material. Fakta yang material adalah apa saja yang bisa ditangkap oleh 5 indera manusia seperti benda-benda di sekitar kita. Data merupakan fakta-fakta yang telah disifati, dikuantifikasi, dan diolah sehingga bermakna. Dari data inilah kesimpulan dapat diambil. Sebagai contoh, data bisa berupa jumlah jam kerja per minggu tiap pekerja dalam perusahaan. Kualitas informasi. Kualitas informasi sebaiknya akurat dan teruji kebenarannya, kesempurnaan informasi, tepat waktu, relevansi, dan mudah serta murah.
Jenis sumber informasi yang pertama adalah sumber informasi manusia atau orang. Untuk mendapatkan informasi dari seorang pakar atau ahli, kita dapat berhubungan secara lisan atau tulisan, baik itu menemui pada saat seminar atau diskusi, kongres, dan lain-lain, atau menggunakan ciptaan mereka berupa karya tulis. Yang kedua adalah sumber informasi dari organisasi. Dilakukan melalui direktori, baik itu cetak maupun online. Bentuk sumber informasi, yang pertama cetak, yang kedua adalah non-cetak. Cetak itu ada macam-macam, berupa buku, monograf. Monograf itu adalah publikasi dari hasil penelitian, ya. Kemudian majalah. Non-cetak itu berupa digital elektronik, ya. Nah, jenis literatur, yang pertama adalah literatur primer, memuat hasil penelitian asli, kajian teori baru, penjelasan gagasan dalam sebuah bidang. Contohnya artikel majalah ilmiah, laporan penelitian, laporan tahunan, disertasi atau makalah seminar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah literatur sekunder, memuat informasi yang tercakup pada literatur primer. Menurut Elsevier, Dictionary of Library Science Information and Documentation adalah literatur yang menawarkan literatur primer dengan jalan meringkas atau membuat indeks. Contohnya adalah katalog, abstrak, indeks, bibliografi. Istilah-istilah ini memang terlihat asing, namun kalian semua bisa belajar mencari di katalog, kemudian di Google dan lain sebagainya. Silakan di Google apa itu katalog, abstrak, indeks, bibliografi, dan lain-lain. Kemudian literatur tersier itu memuat informasi yang merupakan petunjuk untuk memperoleh literatur baik itu primer dan sekunder. Contohnya adalah bibliografi, review, direktori, dan lain sebagainya. Nah, ini literatur primer di perpustakaan. Ini bisa berupa skripsi, tesis, ya, itu hasil dari karya tulis S2, kemudian yang S3 itu ada disertasi. Kemudian ada laporan penelitian, makalah seminar, artikel dalam jurnal ilmiah, ya, kemudian jurnal elektronik atau e-jurnal, dan juga hak paten, ya. Nah, ini semuanya terstandar dari SNI dan ISO. Nah, ini referensi, ciri-cirinya dapat dipakai sebagai bahan acuan. Kemudian terdiri atas entry yang terpotong-potong. Tiap entry membahas hal yang berbeda dan memberikan informasi tertentu dan diurutkan secara alfabetis, kronologis, atau berdasarkan subjeknya. Nah, ini jenis buku referensi. Yang pertama adalah direct, yaitu buku yang memuat informasi yang dibutuhkan, seperti kamus dan ensiklopedia. Kemudian indirect adalah buku yang menunjukkan informasi yang dibutuhkan, istilahnya indeks, abstrak, dan bibliografi. Nah, ini kamus. Kamus yang berisi kata dan ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemustakaan, atau terjemahannya disebut dengan kamus bahasa. Nah, kamus yang berisi kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemustakanya. Nah, kemudian ensiklopedi, bahan rujukan yang menyajikan informasi yang mendasar namun lengkap mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Jenisnya ada ensiklopedia umum atau nasional, misalnya ensiklopedia Indonesia, kemudian ensiklopedia Americana, ensiklopedia Britania, dan yang kedua adalah ensiklopedia khusus atau subjek, misalnya tentang ensiklopedia manajemen. Nah, ini thesaurus, saya kira juga mahasiswa semuanya sudah paham apa itu thesaurus, yaitu daftar kata-kata yang sering kali disusun seperti kamus. Isi dari thesaurus, definisi dari suatu kata, memuat hubungan dari suatu kata dengan kata lain. Nah, kemudian menunjukkan alternatif kata-kata dalam arti yang sama atau relative term, ya, dan memuat daftar kata-kata dari istilah dengan cakupan yang lebih luas ataupun sempit cakupannya.
Nah, demikian tadi kita membahas tentang penelusuran literatur, kemudian kita akan membahas tema yang berikutnya. Kita akhiri dulu ya tentang penelusuran literatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan dengan tema yang kedua, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka menurut Ratna dalam Prastowo tahun 2012 adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digabungkan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Biasanya kajian pustaka dalam karya ilmiah ini ada di dalam bab 2. Nah, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratorium manual, dan juga karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Artinya semuanya harus mempunyai sumber literatur, ya, baik itu elektronik maupun cetak atau print out. Referensi ditulis urut menurut abjad, huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah aturan dari masing-masing instansi. Karena biasanya setiap instansi itu punya aturan sendiri. Nah, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, kemudian membaca, dan menelaah laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, macam-macam kajian pustaka, yang pertama adalah klasifikasi menurut bentuk. Dibedakan atas yang pertama sumber tertulis atau printed material yang biasanya disebut dengan dokumen, antara lain buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, inventaris, ijazah buku, dan sebagainya. Kemudian ya di sini sumber bahan yang tidak tertulis atau non-printed materials adalah segala bentuk sumber bukan tulisan, antara lain rekaman suara, benda peninggalan purbakala, film, slide, dan lain-lain. Kemudian menurut isi dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Dalam penelitian historis, kedudukan sumber primer sangat utama karena dari sumber primer inilah keaslian dan kemurnian isi sumber bahan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan sumber sekunder.
Nah, yang kedua adalah sumber sekunder, merupakan bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Jadi kalau hasil penelitian itu biasanya kita tuliskan data primer gitu ya. Kemudian fungsi kajian pustaka dalam penelitian. Sepenting apa sih fungsi kajian pustaka dalam penelitian? Yang pertama adalah mengungkapkan penelitian serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi penelitian-penelitian lain yang mirip dengan penelitian kita. Dalam hal ini diperlihatkan pula cara penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitian. Sehingga menunjukkan perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lain yang mirip dengan penelitian kita. Kemudian membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan sumber data, ya, sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi, yang mungkin dapat dijadikan narasumber atau dapat ditelusuri karya-karya tulisnya yang lain yang mungkin terkait. Kemudian yang kelima adalah memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. Kemudian, keenam, mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Ketujuh, membuktikan keaslian penelitian. Kedelapan, mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih, karena telah ada pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut, dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Nah, ini menurut Castetter and Hessler dalam Junaidi 2000 menerangkan bahwa kajian pustaka mempunyai 6 kegunaan. 1. Mengkaji sejarah permasalahannya. 2. Membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Kelima, menghindari duplikasi penelitian. Dan menunjang perumusan permasalahan. Kemudian cara dan langkah dalam menyusun kajian pustaka. Yang pertama adalah sesuai dengan tahun penelitian. Jadi cara penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejahteraan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian. Kemudian yang kedua, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Cara kedua dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan peneliti yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian ilmiah, cara kedua ini dianggap lebih baik dengan mempertimbangkan bahan penelitian yang dilakukan memang baru, berbeda dengan penelitian lain. Selain itu, penelitian yang memiliki relevansi paling kuat yang mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan pemaparannya, penyajian kajian pustaka dibedakan menjadi dua, yaitu secara deskriptif dan kedua deskriptif dengan analitik atau analisis. Secara deskriptif hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaannya dengan pertimbangan bahwa analisis akan diuraikan pada bab berikutnya. Sedangkan deskripsi atau deskriptif dengan analisis, penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain berbentuk deskripsi, juga disertai dengan penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Apakah menolak, mengkritik, menerima, atau yang lain. Penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah membaca karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait. Setelah dibaca, kemudian dicatat, ya, yaitu mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis
terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Kemudian berikut ini adalah sintesis dari langkah-langkah melakukan kajian pustaka. Yang pertama, mulai dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Kemudian yang kedua, membaca abstrak, laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, maupun proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian, serta referensi bibliografi secara lengkap. Kemudian yang keempat adalah membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Kemudian yang kelima adalah membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori dan konsep yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Kemudian yang keenam adalah pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Nah, ini kriteria pemilihan sumber pustaka. Ini harus mencakup yang pertama adalah ketetapan. Isi dari sumber pustaka ini harus sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan. Ya, kalau kita misalnya mau melakukan penulisan artikel atau kita melakukan penelitian tentang hipertensi pada kehamilan, ya isinya di dalamnya yang kita cari sumbernya tentang itu gitu. Kemudian yang kedua adalah clarity atau kejelasan. Sumber pustaka harus mudah dipahami atau dimengerti oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah empiris, ya. Sumber pustaka itu berdasarkan pada kenyataan, bukan imajinasi. Jadi yang namanya sumber pustaka itu semuanya harus merujuk pada literatur yang jelas. Terorganisasi, ya. Kemudian yang kelima, isi dari sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Mohon maaf, ini penjelasan dari terorganisasi, ya. Selanjutnya adalah kemutakhiran atau resensi. Sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya atau up to date. Banyak yang menyarankan misalnya dalam 5 tahun terakhir. Berarti terakhir misalnya kalau sekarang ya sumbernya tahun 2006 misalnya seperti itu. Kemudian relevansi atau relevance. Sumber pustaka berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah meyakinkan sumber pustaka dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Nah, sumber kajian pustaka ini bisa dari buku teks, jurnal maupun periodikal, ya. Jadi dijelaskan buku teks ada tulisan ilmiah yang dijilid rapi, diterbitkan dengan interval yang tidak tentu dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah, ya. Kemudian jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah jurnal. Berisi ringkasan-ringkasan artikel dari pengarang dinamakan review jurnal atau abstrak jurnal. Ini banyak sekali jurnal, jurnal kebidanan ada, keperawatan ada, kesehatan sendiri ada, jurnal gizi ada, dalam negeri, luar negeri, internasional, dan sebagainya itu banyak sekali. Kemudian periodikal adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Kemudian ada yearbook, buletin, dan sekuler. Yearbook ini buku mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Sedangkan buletin ini menyatakan bahwa buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala juga dan berisi catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Kemudian bedanya dengan sirkuler adalah tulisan ilmiah pendek dan praktis diterbitkan dengan interval yang tidak tentu. Kalau buletin tadi kan tentu, ya. Kemudian leaflet ini bisa juga berisi karangan kecil sifatnya ilmiah praktis. Kemudian annual review. Annual review berisi ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama setahun atau beberapa tahun yang lampau. Kemudian off-print, ini adalah kiriman artikel dari pengarang yang terlepas dari majalah atau dari buku teks.
Reprint merupakan artikel yang sudah dimuat dalam satu majalah atau ilmiah kemudian dicetak ulang oleh penerbit. Nah, ini Recent Advance menyatakan bahwa Recent Advance adalah majalah ilmiah yang berisi artikel yang tidak diperoleh dalam review jurnal. Kemudian bibliografi, buku yang berisi judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Kemudian handbook adalah buku kecil yang biasanya berisi petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun suatu fenomena yang bersifat umum. Kemudian manual. Manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesuatu secara terperinci. Skripsi, tesis, dan disertasi, ya, karya tulis ilmiah yang disyaratkan untuk lulus pendidikan baik itu S1, S2 maupun S3. Nah, kemudian kita akan belajar tentang manfaat dari kajian pustaka. Yang pertama adalah menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan, plagiasi, penipuan dalam berbagai bentuk yang ini sangat dilarang di dalam penulisan artikel. Kemudian yang kedua adalah sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Sehingga memang di dalam kajian pustaka ini ketika kita mengambil dari referensi tertentu, maka kita wajib menuliskan sumber referensi tersebut. Kemudian menunjukkan bahwa masalah yang kita teliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Kemudian menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan itu memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian yang lain. Pada penelitian kuantitatif, kajian pustaka berfungsi sebagai pengetahuan awal atau dasar teori yang digunakan dalam mengkonstruk variabel yang ada dalam penelitian. Nah, ini cara mengutip kajian pustaka dari jurnal, ya. Teknik mengutip ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan salinan yang sama persis dengan sumbernya tanpa adanya penambahan. Tekniknya adalah sebagai berikut, ya. Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, atau halaman. Halaman ini tentatif, ya, boleh ada atau boleh tidak. Kemudian dibubui dengan tanda kutip. Jika berbahasa lain, asing atau daerah, kutipan ditulis atau dimuringkan atau kursif. Jika ada kesalahan pada kutipan, tambahkan kata sik dalam kurung sik di kanan kata yang salah tadi. Jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda kurung, misalnya dengan menggarisbawahi oleh penulis. Kutipan tidak langsung dimaksudkan mengambil referensi dari artikel lain, kemudian dibaca dan dipahami, lalu ditulis dengan gaya bahasa sendiri, yaitu menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrase, kemudian mencantumkan sumber, baik itu nama penulis, tahun, dan halaman. Halaman ini juga tentatif, ya. Ini contohnya bisa dilihat. Nah, cara menulis kutipan dari buku atau jurnal, kutipan ada 4 baris atau lebih, ini dipisahkan dari teks dengan jarak 2 spasi. Ya, jarak antara baris dan baris kutipan 1 spasi dan tulisan boleh dimiringkan. Boleh menggunakan tanda petik atau tidak, dan identitas penulis beserta tahun terbit dalam halaman ditulis sebelum kutipan dengan format nama penulis dalam kurung, tahun terbit, titik 2 halaman itu. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Kemudian jika kurang dari 4 baris, ini berbeda lagi. Kutipan ini diintegrasikan, ya, jadi satu ditulis dalam satu paragraf dengan teks. Untuk membedakan dengan teks, penulisan kutipan hendaknya diberi tanda petik supaya jelas, identitas pengarang, penemu, dijadikan kutipan, sertakan tahun terbit dan halaman. Antara kutipan dengan teks diberi jarak 2 kali spasi. Ini contohnya juga bisa dilihat. Kemudian memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung, ya. Contohnya, ini jadi kalau menuliskan, di sini ada, kemudian kurung buka namanya, koma, spasi, kemudian tahun. Kutipan tanpa adanya nama penulis. Nah, ini juga boleh, ya, judul, koma, ini tanda petik dulu, ya, kalau judul, koma, kemudian tahun, tutup kurung, ya.
Kutipan dengan nama penulis yang sama. Ini contohnya. A Nugraha, 97. Yang kedua harus B titik Nugraha, 2000. Ya. Dua atau lebih informasi yang dikutip dari sumber dan tahun yang sama. Nah, ini contohnya beda lagi. Dan seterusnya, ini berbeda. Ya. Nah, bisa dibaca nanti jika dua atau lebih sumber dalam kutipan, kemudian mengutip informasi dari sumber lain, kemudian kutipan yang berasal dari wawancara langsung itu juga berbeda. Ya. Nah, ini kerangka teori, ini juga ada di dalam kedua. Biasanya adalah berbentuk set konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik mengenai suatu fenomena dengan menspesifikkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Ini biasanya nanti jenengan kalau sudah membuat karya ilmiah ya, ada kerangka teori. Nah, ini lebih jelas hubungan antar variabelnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kerangka konsep, bedanya dengan kerangka teori, merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori yang mendukung penelitian tersebut. Kalau lebih jelasnya, biasanya kerangka konsep itu adalah konsep penelitian kita, ya, di mana. Nah, ini contohnya. Ini yang di garis tebal itu yang kita teliti, misalnya ya, stres, ya. Kemudian ini hipotesis, ini jawaban sementara dalam pertanyaan penelitian. Nah, sekian dari saya. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.